Selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Gimana kabarmu di rumah? Wah, pasti semuanya baik. Oke, di pagi ini Kakak Novi lagi berada di sebuah taman bermain. Mau biar suasananya berbeda aja dari biasanya, dan Kakak Novi berharap sama seperti ketika kita sedang berada di taman bermain penuh dengan sukacita. Seperti itulah rasanya kamu hari ini bisa ibadah kepada Tuhan. Oke adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita bernyanyi memuji nama Tuhan. Lagunya apa ya? Oh iya, Kakak Novi lupa saking lagi senangnya di taman bermain. Ada satu sobatku yang setia. Lagu ini akan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya teman kita yang setia dalam keadaan apapun. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Setelah kita bernyanyi memuji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang kepada Tuhan untuk beribadah. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan beri buat kami. Kami berdoa supaya ibadah hari ini membawa berkat bagi rohani kami. Buatlah kami boleh bersukacita dalam ibadah kami pagi ini. Ini doa kami kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Oke, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita bernyanyi sambil juga kita mempersiapkan hati kita, karena sebentar lagi kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi doa kita semua. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan bagi kita. Mari bernyanyi. Silakan Abang Aro memimpin kita dalam pembawaan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Abang berharap adik-adik semua tetap sehat ya. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, kami boleh beribadah pada hari ini, boleh memuji-muji nama Tuhan, boleh bernyanyi. Bahkan Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang boleh disampaikan pada saat ini, dan kami boleh belajar akan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan Yesus ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Dan kemudian adik-adik, dari firman Tuhan tadi, apa sih perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Nah, perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adik-adik, yaitu ada tiga hal penting yang Tuhan perintahkan kepada murid-muridnya. Yaitu yang pertama adik-adik, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan yang kedua adik-adik, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, itulah tiga hal penting dalam perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus mengatakan tiga hal ini kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Maksud Tuhan Yesus itu apa sih adik-adik? Nah, maksud Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka itu tidak perlu takut. Mereka itu tidak perlu bimbang adik-adik dalam melaksanakan setiap perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Setelah Tuhan Yesus mengatakan tiga hal yang penting ini kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mengakhiri dengan mengatakan bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus akan selalu ada buat murid-muridnya. Tuhan Yesus yang akan menyertai dalam setiap proses mereka menjalankan perintah ini, menjalankan perintah Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka. Tuhan Yesus yang akan menyertai mereka adik-adik. Nah, adik-adik, contohnya adik-adik ya, contohnya Papa memberikan perintah kepada adik-adik nih. Papa mengatakan kepada adik-adik harus rajin belajar. Nah, maksud Papa mengatakan hal itu adik-adik, jika adik-adik melakukan perintah Papa untuk belajar yang rajin, untuk belajar yang giat, maka pasti Papa ingin anak-anaknya, adik-adik ini menjadi anak-anak yang sukses dalam pendidikan. Bahkan nanti ketika nanti sudah besar adik-adik bisa menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang hebat di kemudian hari. Itulah yang diinginkan Papa kepada adik-adik. Nah, adik-adik, begitu juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau agar semua bangsa di dunia ini bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, maka oleh karena itu murid-muridnya itu harus pergi
Maksudnya apa adik-adik? Mereka harus memiliki semangat untuk melakukan dan memberitakan Injil. Nah adik-adik, ketika murid-muridnya menyampaikan Injil tadi, menyampaikan kabar baik kepada semua bangsa di dunia ini, maka setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, maka mereka harus dibaptis. Mereka harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan para murid juga diingatkan untuk mengajarkan adik-adik, untuk mengajar seperti yang dikatakan di perintah ketiga tadi. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, para murid diingatkan adik-adik untuk mengajarkan tentang ajaran Yesus yang pernah mereka dengar ketika mereka masih bersama-sama, seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, pengampunan yang harus dilakukan setiap mereka yang telah menjadi murid-murid Yesus adik-adik. Nah adik-adik, begitu juga adik-adik sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah adik-adik, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya adik-adik dalam melaksanakan setiap perintah-perintah Tuhan Yesus, setiap amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada mereka adik-adik. Roh Kudus yang akan membimbing mereka, Roh Kudus yang akan memimpin mereka adik-adik dalam melakukan setiap perintah-perintah yang telah diberikan Tuhan Yesus kepada mereka adik-adik. Nah adik-adik, mengapa sih Tuhan Yesus naik ke surga adik-adik? Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu naik ke surga, yaitu Tuhan Yesus menyediakan tempat buat kita semua adik-adik. Dan Tuhan Yesus juga akan segera datang kembali untuk menjemput kita semua. Nah Tuhan Yesus akan kembali datang adik-adik untuk menjemput kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya adik-adik. Ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus nanti, maka tidak ada lagi air mata, kesedihan, atau enggak kejahatan. Tetapi apa sih yang kita alami adik-adik? Kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa, sukacita, damai sejahtera yang selalu kita rasakan. Nah adik-adik, kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang Kristen, apa sih yang kita ambil dari firman Tuhan ini? Nah adik-adik, yang pertama, sebagai orang yang percaya yang telah diselamatkan Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga, maka kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus tidak perlu takut adik-adik. Kita nggak boleh cemas lagi, kita tidak boleh bimbang lagi dalam menjalani kehidupan kita sebagai pengikut Kristus adik-adik, karena Tuhan Yesus yang akan menyertai kita di dimanapun kita berada, kemanapun kita melangkah adik-adik. Dan yang kedua adik-adik, jangan pernah takut untuk memberitakan Injil adik-adik. Jangan pernah takut menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang yang masih belum percaya adik-adik, karena Tuhan Yesus mempunyai kuasa untuk melakukan segala sesuatu di dunia ini adik-adik. Dan Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita sebagai orang percaya. Dan yang ketiga adik-adik, marilah kita menjadi duta Kristus dimanapun kita berada. Nah demikian adik-adik cerita kakak hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, agar kami juga sebagai anak-anak-Mu, orang-orang percaya, untuk menyampaikan Injil, menyampaikan kabar sukacita kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, biarlah juga Tuhan di dalam segala kehidupan kami tetap percaya kepadamu, karena Engkau-lah yang menyertai kami sampai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tadi kamu sudah mendengarkan firman Tuhan bukan?
Wah, siapa yang merasa terberkati? Angkat tangannya. Wah, semuanya angkat tangan. Baik, kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Lagu ini memberikan kita satu penguatan bahwa sukacita kita oleh karena Yesus menjadi juru selamat kita. Mari kita bernyanyi. Yesusku, oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Oke, adik-adik, kita tiba pada akhir ibadah kita hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kami hari ini menjadi berkat buat hidup kami. Kami berdoa untuk minggu depan yang akan kami lewati. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Demikian juga papa mama dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yahobu, bye.